para pemangku manakib online internasional Ba'da Subuh, para wakil talqin, pangerti guru agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah dengan keberkahan karunia guru agung, Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Dr. Kiai Haji Subhan Eserboni, Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Kiai Haji Arif Yuniarasa, Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Kiai Haji Anak Atari, Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Kiai Haji Ki Wahyu, Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Kiai Haji Budiono Purbalingga, dan Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Profesor Kiai Haji Subandi, Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario, dan Al-Mukarram Muhtaram, Bapak Kiai Haji Profesor Rahmat Hidayat. Bunda Haya, para kiai, para asatiz wal asatizat, para petugas manakib, ikhwan akhwat, yang seluruhnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur dunia. Suaranya kecil. Diberikan kesehatan yang sempurna, dianugerahi rezeki yang berkah, yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Al-qanaatu bismillahi ahlil haqiqah. Ia as-sukunu inda adamil ma'lufat. Qana'ah menurut ahli hakikat. Menurut bangsa guru agung. Qana'ah itu hatinya tenang. Tenang ketika kehilangan hal-hal yang sudah biasa. As-sukunu inda adamil ma'lufat. Jadi hatinya tenang, adem, ayem. Ya. Ketika kehilangan hal-hal yang sudah biasa. Apa sih hal-hal yang sudah biasa itu? Ya, kalau orang yang punya kerjaan, punya gaji, gajinya telat, gaji bulanan, punya honor telat, punya HP bagus, istri solehah atau suami soleh, ya, tapi istrinya nggak masak-masak, ya, karena dapurnya kagak ngebul. Biasa ngopi pagi, nggak ngopi pagi. Biasa dipuji, tapi tidak mendapatkan pujian, tapi dicaci. Anak bininya sehat pada sakit. Dagangan laris, tapi mampet. Nah, itu namanya maklufat. Maklufat. Jadi, kebiasaan yang bikin hati tenang. Dan senang kalau ada. Ketika tidak ada, ketika kehilangan, bersedih. Itu tidak boleh. Jadi, meskipun biasanya ada, biasanya menikmati, kemudian tidak ada, tetap hatinya diem, anteng, nggak panik, nggak goyah. Nabi Ayub alaihissalam pernah dicabut semua. Nabi Ayub, ya, maklufatnya dicabut oleh Allah, semuanya dicabut. Hartanya ludes, anak-anaknya ludes,
Bahkan dia sakit yang berkepanjangan. Tinggal satu-satunya istrinya yang merawat. Itu pun pada akhirnya istrinya meninggalkan karena tidak sabar, tidak kuat. Apa kata beliau? Beliau hanya mengatakan, Mastan ya durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, ditimpa cobaan, ditimpa kesusahan. Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi enggak ngomong, kenapa aja ya Allah, dosa apa yang saya kerjain. Enggak begitu. Tapi hatinya sakin. Hatinya tetap tenang. Itu. Jadi qanaah menurut ahli hakikat. Kita contoh juga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, perutnya lapar, tidak makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berapa hari? 3 hari, sehingga perut beliau ganjal dengan batu, diikat dengan bahan, dengan sabuk di pinggangnya itu batu untuk mengganjal perut. Banyak para sahabat yang panik, tapi Nabi mengajarkan kepada sahabat, mengajarkan kepada kita semua umat, tenang. Nabi tetap bekerja, menggali parit, pegang cangkul, sambil senyum, membaca nasyid. Nabi mengajarkan kita, di dunia boleh hilang, dunia boleh hilang, tapi Allah nggak akan pernah hilang. Nah, kita latihan, cabut, kita hilangkan maklufat kita yang ada pada kita dengan sengaja. Tinggalkan satu kebiasaan. Tinggalkan satu kebiasaan. Apa nih kebiasaan kita? Coba kebiasaan kita membawa HP. Kita tinggal HP. Ketika kita berangkat kemana gitu. Kita keluar rumah, kita berangkat HP kita. Hati kita gelisah tidak? Nah, hati kita gelisah tidak? Hati kita gelisah atau sakit, tenang. Diajarkan sama guru kita. Guru kita membuang HP-nya, melemparnya ke sawah. Satu pengajaran. Beliau tidak merasa kehilangan. Meskipun beliau katakan pulsanya masih ada sekitar 2 jutaan. Ini ajaran. Ini ajaran. Jadi, ya, menghilangkan dengan sengaja maklufat. Sebagai ujian, apakah hati kita merasa sakin, merasa tenang. Atau ketika keluarga kita, biasanya istri kita ngomel, kira-kira kita bagaimana hati kita? Tenang atau tidak? Ketika perjanjian dibatalkan, duit hilang, bagaimana keadaan hati kita? Ya. Kita protes atau tidak? Nah, ini idenya. Jadi, untuk menguji diri. Apabila itu semuanya kita diuji oleh Allah dengan tercabutnya maklufat yang biasa pada diri kita, maka kuatkan zikir khofif kita.
taskunul qalb. Hati kita buat tenang. Sebab kata Syekh Abdul Qadir Jailani, al-qanaatuh itu mati sebelum mati. Ya, al-qanaatu mautun qablal maut. Nah, kita mesti mematikan nafsu kita terhadap maklufat sebelum maklufat itu meninggalkan kita. Jadi hakikatnya qanaah, qalbun sakinun in u'tiya syakara wa in muni'a sabara wa ala kulli halin dzakara. Nah, itu hakikatnya qanaah. Hati yang tenang, hatinya anteng, hatinya tetap tenang. Dikasih bersyukur, ditahan dia bersabar, dan semua itu keadaan tetap berzikir kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qanaatu malun la yanfad. Qanaah itu harta yang tidak akan bakal habis, kata Rasulullah dalam sabda. Harta dunia bisa habis, bisa dicuri, bikin was-was, bikin lalai, dibagiin atau jadi warisan, direbutan. Nah, sedangkan qanaah itu ATM langit. Digesek kapan saja, saldonya tidak akan berkurang. Kenapa? Karena banknya khazainullah allati la tanfad. Ya, jadi khazainullah allati la tanfad. Ya, jadi gedungnya adalah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu yang tidak akan pernah ada habis. Malun la yanfad. Imam Munawi Al-Faidul Qadir ya, mengatakan orang qanaah itu tidak butuh sama makhluk, butuhnya sama Allah. Dan yang butuh sama Allah nggak bakal fakir selamanya. Kita tidak mau apa-apa, tidak mau apa-apa, kecuali Abah saja. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Munawi Al-Faidul Qadir. Kita tidak butuh sama makhluk, tidak butuh sama yang lainnya, cuma butuh sama Allah. Bagi kita cuma butuh sama Allah saja. Karena yang butuh sama Allah, butuh sama Abah, nggak fakir, nggak bakal. Qanaah, punya hati yang qanaah, kamu kaya walaupun nggak punya dirham. Kalau tidak qanaah, kamu fakir walaupun punya gunung emas. Karena fakir itu sesungguhnya fakir hatinya, bukan fakir tangan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mengatakan, tidak punya apa-apa, tidurnya di masjid, tapi bilang, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, tapi bilang, tetap mengatakan, karena al-qanaatu kan qanaah itu adalah simpanan harta kekayaan. Pernah Ibu Hamdal, ya, Imam Ahmad dulu pernah bin Hanbal,
Aku punya harta yang tidak akan pernah berkurang, yaitu qanaah. Seandainya harta itu aku ambil, maka qanaah aku akan hilang. Bagaimana para ulama-ulama berbeda dengan ulama sekarang. Ulama sekarang menjilat pemerintah, sedangkan ulama-ulama dulu menjauh dari pemerintah. Kayak guru kita tidak pernah datang ke pemerintah. Ini yang diajarkan oleh guru kita. Tidak ada seorang ulama yang mendatangi pemerintah, kecuali pemerintah itu datang sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Ditawarkan uang dinar, uang emas sama khalifah, sama pemerintah, sama presiden, tapi ditolak. Kenapa? Kalau tidak ditolak, maka sesungguhnya ulama akan menjadi budaknya para pemerintah. Sehingga hukum akan berubah. Sekarang banyak para pejabat yang minta hukum dengan para ulama. Sehingga para ulama mengemas hukum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Luar biasa. Guru kita menjaga ifatnya. Tidak mendekat kepada para ulama. Ditawarin dunia, hatinya menolak. Jadi katakan, ya, yuhibakallah. Zuhudlah terhadap dunia. Maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka manusia akan mencintai. Zuhud di dunia bukan berarti harus meninggalkan dunia. Sebagai rijalullah. Rijalun la tulhihim tijarah. Jadi mereka tidak meninggalkan perdagangan. Tapi perdagangan itu, usaha mereka, pekerjaan mereka tidak membuat mereka lalai. Mereka tetap dagang, tetap berusaha, tetap bekerja. Zuhud, hatinya enggak nyangkut di dunia. Dunia hanya di tangan saja. Jasadnya boleh ada di dunia, tapi ruhnya ma Allah, bersama Allah. Di dunia bukan ditaruh di hati, cukup di ujung jari. Jadi ketika yang namanya zuhud, ada enggak ada, tetap merasa tenang, merasa bangga, enggak salah indalah. Jadi enggak susah ketika tidak ada, enggak merasa panik. Ya, hilang jangan enggak apa-apa, silakan. Jadi asukun indah ada ma'rifat. Ini yang diajarkan oleh guru agung, luar biasa. Luar biasa. Jadi dunia yang kita dapatkan untuk apa? Diajarkan sama guru kita, cari tiur sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk sodakoh. Untuk mengadakan manakib. Untuk membantu orang-orang yang fakir. Ini ajaran luar biasa. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan. Kalau kita zuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia, tidak mendekat kepada pemerintah, maka manusia akan mencintai. Jadi enggak ngarep, tidak hasut, enggak minta-minta, enggak ngebanding-bandingkan, enggak jadi beban orang lain. Kalau sudah enggak menjadi beban orang lain,
maka orang akan nyaman dekat dengan kita, karena kita bukan saingan. Hati mereka aman. Jadi kita tidak akan mengerti. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu mau dimuliakan oleh manusia, jangan ambil yang ada di tangan mereka, tapi berilah apa yang kamu punya kepada mereka. Jadi kita stop nih. Kita stop. Jangan mengucapkan, pinjem dulu dong, bagi dong. Kalau biasa, saya tidak. Nggak boleh gitu. Jadi ganti ucapan tersebut dengan apa? Butuh bantuan atau tidak? Kalau butuh bantuan, saya bantu. Nah, alhamdulillah, ini ada sedikit untuk kamu. Guru kita begitu mengajarkannya. Coba ada enggak di atas dunia ini selama ini yang kita saksikan guru membagi-bagi hartanya kepada murid? Tuh. Gak ada. Jarang, langka guru yang membagi duit kepada muridnya. Disebar itu duit kepada murid-murid. Inilah keutamaan qanaah yang dimiliki oleh guru kita. Sebagai apa? Sebagai karomahnya. Jadi qanaah sudah menjadi karomah guru muslim. Berkah segala macam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Harumnya zuhud itu kalau kamu ninggalin dunia, ya malah nyari. Kamu ninggalin dan manusia, manusia malah memujikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.